Hai. Ketemu lagi di channel saya ya, Catatan Keting Dunia dan Kesehatan. Nah, jadi untuk di pertemuan kita kali ini saya akan membahas ya itu yang serasa kaku di sini ya, di tangan juga. Itu disebabkan oleh darah itu tidak mengalir secara lancar ke seluruh tubuh. Nah, untuk darah ini sendiri, mengapa dia tidak mengalir secara lancar ke seluruh tubuh? Itu disebabkan oleh penumpukan lemak yang ada di pembuluh darah. Itu yang disebut dengan kolesterol. Nah, kolesterol itu adalah metabolit ya yang mengandung lemak sterol seperti itu ya, yang ada di dalam darah. Nah, kolesterol di sini terbagi menjadi dua. Yang pertama ada kolesterol LDL, ada kolesterol HDL. Kolesterol LDL ini adalah kolesterol jahat. Nah, kolesterol jahat ini banyak terjadi pada orang-orang yang kurus. Seperti itu ya. Kenapa orang kurus itu bisa terjadi yang namanya darah tinggi? Itu disebabkan oleh kolesterol jahat ini tadi, seperti itu. Nah, karena dia ini menyebabkan penumpukan di bagian sisi dalam dari pembuluh darah pena di sini ya. Itu menyebabkan darah itu susah untuk lewat, seperti itu. Nah, dari efek samping ini tadi itu bisa menyebabkan stroke ataupun darah tinggi untuk orang kurus. Itu yang disebut dengan kolesterol jahat ya. Nah, yang kedua, ini ada juga yang namanya kolesterol baik atau HDL, High Density Protein, seperti itu. Nah, dari kolesterol yang baik ini tadi itu banyak diderita ya, itu pada orang-orang yang gemuk ya, itu. Nah, jadi di sini ya untuk kolesterol ya kan, itu kadar normal ya, itu adalah 80 sampai dengan 180. Nah, batas akhir itu ada di angka 200. Kalau misalkan dia 200 ke atas, itu berarti positif terkena di bagian kolesterol. Kita lihat dulu orangnya, tapi apakah dia gemuk ataupun dia kurus. Nah, kalau misalkan dia ini kurus, ya, kolesterol ini tadi efeknya lebih terasa ya. Yang pertama sering terasa cekang kaku, darah tinggi, ya, itu bisa menyebabkan jantung karena fungsi dari kardiovaskuler ya ataupun jantung itu untuk memompa darah mengalirkannya seluruh tubuh. Nah, sedangkan kolesterol LDL ini tadi dia itu adanya di dalam pembuluh darah seperti selang ya, ada lumutnya seperti itu ya. Nah, itu kolesterol LDL-nya dia akan menyumbat sehingga orang sering terkena serangan jantung. Itu bisa disebabkan oleh kolesterol LDL. Dan yang kedua, itu ada kolesterol HDL itu tadi. Nah, fungsi dari lemak HDL itu untuk menghangatkan tubuh sebagai cadangan makanan ya. Kenapa orang gemuk itu lebih tahan lapar ya? Itu disebabkan oleh ada cadangan makanan itu tadi. Kalau misalkan efek samping dari kolesterol HDL itu bisa menyebabkan diabetes ya, sama obesitas, keberatan beban seperti itu ya. Bisa menyebabkan pengeroposan juga bisa. Itu untuk kolesterol. Nah, jadi untuk ibu-ibu ataupun bapak-bapak ya di sini yang sudah merasakan cekang kaku ataupun kesemutan, itu sangat saya sarankan dicek dulu kadar kolesterolnya itu berapa. Seperti itu. Nah, untuk makanan ya yang ibu-ibu atau bapak-bapak agak hindarin ya, masih boleh dikonsumsi, tapi dalam jangka konsumsi itu tidak terlalu banyak ya. Ada takarannya seperti itu. Itu seperti santan ya, terus kikil, goreng-gorengan, seafood, junk food itu agak dikurangi dulu. Karena kenapa? Itu menyebabkan kolesterol semua seperti itu ya, menyebabkan penumpukan lemak jenuh dan berbahaya bagi tubuh kita. Nah, kalau misalkan untuk penyembuhan seperti itu ya, itu kita bisa konsumsi obat alami, bisa konsumsi air ketumbar seperti itu ya. Nah, jadi di sini fungsi dari ketumbar itu kan mengandung yang namanya lecithin. Nah, lecithin di sini fungsinya untuk membongkar lemak jenuh yang ada di dalam tubuh kita seperti itu. Nah, itu
air ketumbar bisa direbus, bisa tidak konsumsinya ya. Itu yang penting di bagian zat-zat yang ada di dalam ketumbar itu tadi sudah menyatu dengan air, itu segera dikonsumsi. Rutin dikonsumsi, insya Allah darah tinggi ataupun rasa cekang kaku kita, darah yang nggak lancar itu akan hilang oleh ketumbar. Seperti itu ya. Nah, jadi untuk kolesterol cukup sampai di sini ya. Untuk penanganannya cukup ketumbar, kalau enggak konsumsilah daun seledri di jus bisa ya. Nah, cukup sampai di sini. Saya ucapkan terima kasih. Bye bye.